Kami mengucap syukur Bapa atas anugerah-Mu pagi hari ini. Kau pulihkan keadaan kami, Kau ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Sebelum kami sehidangan dengan Engkau, biar pujian penyembahan kami memberikan yang terbaik atas-Mu ya Bapa. Demikian juga Kau urapi setiap kami, supaya kami mendengarkan isi hati-Mu. Urapi sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Bahkan Tuhan, sebelum kami sehidangan, kami mempercayai bahwa tubuh dan darah-Mu, di situ ada berkat kesembuhan, mukjizat, pemulihan dan penebusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Yang siap katakan di dalam nama Tuhan Yesus, katakan haleluya. Amin. Tuhan sudah memberkati. Shalom, selamat pagi. Halo, apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan ya. Saya berharap bahwa saudara, mari kita ketika kita menerima sebuah anugerah Tuhan, kita percaya di dalam anugerah itu ada sesuatu yang Tuhan berikan dan nyatakan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu pagi hari ini kita akan berbicara tentang dikasihi dan ditinggikan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Ester pasal 10, di situ dalam firman Allah yang hidup, Mordekai adalah orang Yahudi itu menjadi perdana menteri dengan wewenang di bawah Raja Asyur sendiri. Ya, tentu saja ia sangat dimasyurkan, ya, dihormati. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi. Saudara adalah orang-orang yang punya hak untuk ditinggikan, dari orang-orang yang punya hak untuk juga dimasyurkan. Ya, sebab itu kita akan belajar dalam kitab ini apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya pun belajar ya dalam kitab ini bahwa terkadang manusia roh kita itu mengalami keletihan, mengalami kejenuhan, mengalami istilahnya suatu persoalan yang mungkin dalam kehidupan saudara, hidup saudara biasa-biasa saja, bahkan tidak terjadi yang luar biasa. Dan tentu kan kita mempelajari apa penyebabnya. Ketika saudara di situ saudara temukan ada satu sisi ruang pintu yang saudara tertutup ya untuk menerima kasih anugerah Tuhan, karena saudara yang menutup sendiri pintu itu, atau memang memang keadaan yang belum terjadi sebuah jawaban dalam kehidupan saudara. Saudara, akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang tidak dimasuk akal untuk tanda-tanda alam, tanda-tanda kedatangan Tuhan, bahwa tidak cukup, karena memang Matius 24 berkata di situ bahwa tanda-tanda akhir zaman, gempa bumi itu bersamaan, gempa bumi, peperangan, kelaparan, penyakit sampar itu terjadi bersamaan. Dan kita mendengar kemarin adalah bagaimana gempa yang paling terbesar yaitu 8,7 skala Richter. Ya, istilahnya tidak ada satupun di negara ini ketika Tuhan ingin memulihkan, ingin membentuk ya kepribadian kita dengan berbagai cara, dan kita harus tanggap di situ. Saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara akan dibentuk oleh Tuhan untuk masuk di dalam menjadi mempelainya. Ya, untuk menjadi mempelai memang banyak hal-hal yang saudara dikikis, diproses, banyak hal karakter saudara ya itu akan mengalami suatu pembentukan. Ya, tetapi saudara tujuannya adalah supaya saudara itu mengalami yang namanya dikasihi dan ditinggikan Tuhan. Nah, saudara lihat bahwa setia dalam menabur kebaikan itu buah roh. Dalam Galatia pasal 5, salah satu inti daripada 9 karunia, 9 buah roh itu salah satunya kebaikan. Ya, dan tanpa direncanakan, ketika saya membahas tentang Ester ini, lalu saya jumpai di situ ada buah rohnya, ya, ada buah roh yaitu di kebaikan. Setiap saudara coba renungkan sedikit bahwa setiap saudara yang menaburkan kebaikan, itu buah roh, akan saudara dihormati dan ditinggikan Tuhan. Makanya apa yang menjadi istilahnya indikator daripada penjelasan daripada ayat ini? Ya, tentunya kita mencari kenapa ayat ini disampaikan, padahal kejadian ini adalah kejadian di Persia, media Persia.
Tetapi kenapa Raja Ahasveros ini dipakai menjadi tipologi, ya, menjadi analogi daripada Yesus Kristus, ya, seorang raja, ya, daripada media Persia ini yang mencari seorang istilahnya dari 127 negara bagian mencari wanita-wanita, ya, untuk menjadi pendampingnya, mendampingi, menggantikan Ratu Wasti. Saudara lihat bahwa kenapa Ratu Wasti itu digantikan? Karena tidak sesuai. Memang dia sudah menerima sebuah kebaikan menjadi seorang ratu, tetapi di situ perjalanan hidupnya, karakternya tidak semakin baik, dia tidak bisa dipercaya, kalau bahasa saya kemarin, tidak bisa dipercaya, ya, mempertahankan kepercayaan seorang raja. Nah, saudara lihat, dari beberapa suku Benyamin, di situ ada namanya Esther, Hadasa, di situ ada Paulus, ya, dari Saulus ke Paulus, bahkan di situ ada yang namanya Saul. Hari ini saya ingin berbicara tentang Mordekai. Ya. Maka sebab itu kita lihat dulu dalam Ulangan pasal 33 22. Karena acuan kita adalah kenapa suku Benyamin ini dari 12 anak yang diberkati oleh Yakub, ya. Lalu suku Benyamin ini lagi sekali saya ulang supaya diulang ini diremakan, ya. Dari kitab Kejadian, kenapa Kejadian, Keluaran dan Ulangan ini maksudnya untuk diingatkan ketika umat Tuhan keluar, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan diingatkan, ya, ketika dia keluar, dalam kitab Keluaran dicatat di situ, dan ada kitab Ulangan ini untuk terus diingatkan. Kenapa dasarnya, latar belakangnya? Karena bangsa Israel suka lupa. Saya berharap saudara tidak lupa dengan pengajaran hari ini. Ya, mengenai suku Benyamin, Musa berkata, ia dikasihi Allah dan hidup aman di sisinya. Allah mengelilingi dia sepanjang hari dengan kasih serta pemeliharaannya dan melindungi dia dari segala mara bahaya. Ini yang diingatkan oleh Musa ketika kamu sudah keluar dari tanah perjanjian, keluar dari tanah Mesir, masuk dalam tanah perjanjian. Aku ingatkan kembali engkau kepada suku-suku yang lain, 12 suku, dan khususnya kepada suku Benyamin. Benyamin, kamu ini dikasihi Allah, hidupmu aman di sisinya. Allah mengelilingi kamu sepanjang hari dengan kasih serta pemeliharannya dan melindungi kamu dari segala mara bahaya. Lalu ayat ini kan perlu perjalanan hidup. Ya, sama seperti Ribka, sama seperti juga di dalam Alkitab perjalanan hidup selama 20 tahun belum mengandung seorang anak, lalu perjalanan hidup itu janji Tuhan ya dan amin. Ya, saudara lihat ada perjalanan Tuhan selama 20 tahun bahkan 40 tahun kemudian. Ya, kalau kita lihat Sarah itu 25 tahun menunggu janji Tuhan. Ya, ada banyak janji-janji Tuhan yang dinyatakan, terkadang kita ini nggak sabar menunggu janji Tuhan itu. Ya, sebab itu saudara lihat, belajar dari sini. Kenapa sampai hari ini kita belum melihat ketika kita dimaksurkan, ketika ditinggikan. Kenapa sampai hari ini kita naik, turun lagi. Bahkan sampai kadang-kala kita turunnya di pinggir jurang. Ya, dan pelajaran ini saudara simak baik-baik. Ya, saudara fokus apa yang terjadi di dalam Alkitab ini. Maka saya masuk dalam poin pertama, Mordekai. Ya, kita baca dulu kitabnya Esther pasal 2 ayat 5 dan 6. Esther pasal 2 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yehoknya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Saudara lihat kata daripada Mordekai itu little man, manusia kecil, ya. Atau di situ juga ada dikatakan worship Mars, ya, penyembah. Ya,
Dan di dalam bahasa asli ini kata Mordekai itu seseorang dari kalangan rendahan yang hidupnya penuh penderitaan, orang buangan. Maksudnya orang buangan ini seorang dari kalangan rendahan yang hidupnya penuh penderitaan. Saudara bayangkan, janji Tuhan ketika Yakub memberkati, ketika Musa memberkati, kamu akan dikasihi, kamu akan dihargai, kamu akan dihormati, kamu akan dimasyurkan, kamu akan dilindungi sepanjang hari, bahkan kamu akan dihindarkan dari malapetaka. Tapi apa yang terjadi? Kata Mordekai tidak sesuai dengan janji Tuhan katanya. Kata Mordekai, jadi nama itu pengaruh. Ya, orang-orang Yahudi zaman dulu itu memberikan nama itu pengaruh. Ya, contoh di situ yang namanya Yabes. Yabes itu dalam bahasa aslinya itu kesakitan. Ya, padahal nama sekian nama itu semua ubah. Sarah jadi Sarai, ya, Abram jadi Abraham. Ya, tetapi kalau Yabes itu dia tidak merubah namanya, tapi dia mau merubah spiritnya. Dia mau merubah kepribadiannya. Ayo kesakitan, kemana kamu? Kan tidak enak kata gitu ya. Ayo kerugian, ya. Ayo bangkrut, kemana kamu? Kan tidak enak kan ya. Coba kalau saudara kasih nama, diberkati. Ya, hai berkat, kemana kamu? Saya pergi. Tapi kalau dibilang, hai bangkrut, kemana kamu? Kan tidak enak. Itu kata-kata profetik ya. Tetapi di sini dikatakan Mordekai, little man. Ya, ayo orang buangan, ayo orang kecil. Ya, dan lihat. Lalu saya mau menyampaikan begini. Pembelajaran kita, ya, bagaimana cara Mordekai menggenapi janji Tuhan dalam Ulangan 33 ayat 12. Sekalipun namanya little man, tetapi dia mempunyai spirit untuk menggenapi janji Tuhan. 70 tahun di dalam pembuangan oleh Nebukadnezar ditaruh di Babel. Istilahnya Mordekai ini adalah dari sekian juta ya orang-orang Israel, ya orang-orang Yahudi, tetapi dia diambil ya untuk jadi istilahnya ya mungkin cari keberuntungan lah ya ketika pemerintahan Ahasveros ini. Nah, saudara lihat kesetiaan Mordekai yang paling pertama adalah ketika dia ingin mau menggenapi janji Tuhan. Saudara belajar ini. Ketika janji Tuhan itu terjadi bagi Mordekai, seorang keturunan Benyamin, maka hal yang paling pertama adalah yang dia lakukan, dia belajar untuk tetap setia. Saudara, kesetiaan ini sulit. Cari orang pintar, saudara belajar. Ya. Cari orang jujur, saudara, dari segala macam persoalan yang menekan saudara. Dan saudara di situ berbicara tentang karakter, berbicara tentang integritas. Maka saudara bisa untuk belajar untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Tetapi saudara, untuk menjadi orang yang setia dari sekian orang-orang Benyamin, Mordekai dia belajar dari situ. Sekalipun dia tidak mengalami sebuah kehidupan yang nyata, ya, tapi dia tetap belajar setia. Di mana letak kesetiaannya? Coba ayat 11. Ester 2 ayat 11. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Saudara lihat, Ester ini yang namanya Hadasa. Hadasa itu kalau dalam bahasa aslinya ya orang yang betul-betul mengalami sebuah perombakan karakter menjadi Ester itu. Ester dikatakan bintang. Ya, sedangkan dua daripada suku Benyamin antara ponakan dan paman, dan lihat bagaimana kepribadian daripada Mordekai ini. Dia mempersiapkan Hadasa untuk menjadi ratu. Saudara lihat bahwa apa yang dibagikan, apa yang dilakukan daripada Mordekai ini
memang tidak berdampak buat dia pada awalnya. Tapi dia lakukan, dia setia untuk membimbing Hadasa ini menjadi seorang, bahkan dikatakan setiap hari kalau dalam bahasa aslinya dia bolak-balik di pelataran, maksudnya di ruang depan. Ya, ketika di situ Hadasa dibentuk menjadi Ester di dalam sekolah, ya, sekolah pembentukan. Mordekai ini bolak-balik terus setiap hari nanya, bagaimana Ester? Bagaimana Ester? Oh bagus, tapi setiap hari. Saudara lihat, pendampingan ini penting. Apa sih maksud dalam pengertian ini? Apa yang kita dapat? Kalau saudara ingin mendampingi seperti Mordekai, dampingi terus anak-anakmu. Tanya tiap hari bagaimana keadaannya. Dampingi istrimu, dampingi suamimu, dampingi seorang gembala-gembala area, dampingi juga. Tanya bagaimana keadaannya. Dampaknya ke Mordekai itu ada? Belum ada. Dampaknya kepada saudara ketika jeripai saudara, mungkin di situ biaya saudara, mungkin waktu saudara, kadang saudara mungkin tidak dianggap. Ya, mungkin kadang-kadang pendapat saudara masuk telinga keluar telinga kiri. Enggak apa-apa, sama seperti Mordekai ini. Dia terus setiap hari dia tanya, dia mendampingi. Bagaimana Hadasa? Ada perubahan enggak? Bagaimana jalannya? Bagaimana cara bicaranya? Bagaimana cara makannya? Selama 12 bulan, pada waktu dia mandi dengan minyak kesai, ya, minyak dengan minyak mur. Bagaimana? Ada perubahan enggak harumnya? Ditanya itu. Ya. Terkadang kita ini kan komunikasi sama pasangan saudara, komunikasi sama anak saudara, kurang bagus cara komunikasi. Sudah makan belum? Belum. Ya sudah, kalau mau sehat, ya makan. Kalau enggak, ya sudah. Itu urusanmu. Nah, komunikasi kadang-kadang, saya belajar tentang ilmu komunikasi. Paling banyak di dalam rumah tangga, komunikasinya kurang bagus. Iya betul, iya Pak, iya. Di dalam rumah tangga komunikasi kurang bagus. Ya. Di dalam perusahaan, ini saya kan juga mantan perusahaan ya, punya pekerjaan dulu. Saya pernah membangun komunikasi yang salah. Saya berpikir waktu saya gaji, kamu harus dengar apa kata saya. Mungkin di situ saya tindakannya begitu keras, di demo saya, semua tidak masuk kerja, saya pusing juga. Satu persatu saya mesti cari, saya bilang saya minta maaf ya dengan kata-kata saya kurang bijak. Ya, tidak bisa, walaupun kita menggaji mereka, tetapi kadang-kadang mereka demo. Dan itu saya sampai terkaget-kaget, orderan begitu banyak. Jadi komunikasi itu penting. Nah, saudara lihat, komunikasi dari Mordekai ini sangat bagus. Ketika dia mendampingi ponakannya. Ya. Saudara lihat, di dalam Ester pasal 2 ayat 19. Ester 2 ayat 19, Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya. Selama di sekolah, ya di sekolah istilahnya pendidikan dalam sebuah wanita untuk menjadi ratu, saudara lihat apa dikatakan? Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, saudara lihat ya, ayat ini sering kita lalui. Saya baca ayat ini kadang-kadang pernah belum terpintaskan kenapa duduk di pintu gerbang. Lalu saya mempelajari, kenapa ya? Lalu saya cari latar belakangnya, rupa-rupanya begini saudara. Mordekai kata little man, ya ternyata Mordekai dikasih jabatan yang kecil sebagai penjaga gerbang istana. Kalau terjemahan baru, dia bilang apa tadi? Duduk? Di pintu gerbang istana raja. Bukan duduk maksudnya. Ya, itu penting sekali, makanya saya memberitahu kepada saudara, cari terjemahan lain, cari bahasa aslinya. Kalau hanya duduk, ya duduk aja. Tapi kalau saudara lihat dalam terjemahan aslinya atau dalam terjemahan lain-lainnya dikatakan dia sebagai pegawai. Ya, seperti kalau dalam kerajaan-kerajaan Majapahit, kerajaan-kerajaan dulu kan ada yang di pintu gerbang. Ternyata dia dijadikan pegawai, tugasnya di pintu gerbang, maksud ayat itu. Jadi saudara lihat bagaimana dikatakan di dalam kejadian ini ya, bahwa kamu akan dikasih hidup aman
Ya, bahkan di dalam ayat berikutnya dikatakan pasal 10, kamu akan dibikin masyur, ditinggikan. Tapi posisinya jadi penjaga pintu. Oh, awal mulanya terkadang, saudara ikut Tuhan, saudara sampai hari ini, kenapa sih? Saudara lihat orang-orang lain, waduh, uangnya sampai bermiliar-miliar, sampai bertriliun-triliunan sekarang. Saya untuk cari makan satu hari begitu susah. Bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, habis. Nah, saudara lihat, ketika saudara belajar mengoreksi dalam diri kita, kenapa? Tapi untuk Mordekai kita belajar dari sini. Sekalipun ya dia tidak mendapatkan apa-apa, yang terpenting adalah bagaimana orang lain menjadi ratu. Bagaimana orang lain ya hidup menjadi seperti ratu, sedangkan aku sendiri menjadi penjaga pintu. Lalu saudara lihat lagi dalam poin kedua, ya, dia melakukan yang baik untuk kerajaan. Jadi nilai-nilai daripada Mordekai untuk menabur buah roh kebaikan, pertama dia setia, kedua dia melakukan yang baik untuk kerajaan. Nah, mari kita lihat ayat 21-22. Ayat 21 dan 22. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Sudah lihat? Di ayat 21-22, ketika tugas daripada Mordekai ini di pintu, dia mendengar ada dua orang yang merasa tidak puas. Ada dua orang istilahnya yang bekerja di dalam sama seperti dia sebagai pegawai penjaga pintu. Dua orang ini punya kesepakatan ingin membunuh raja. Ya, lihat, tidak setuju. Mordekai tidak setuju dengan pembunuhan akan raja. Lalu saya ingin mencari apa maksud daripada ayat ini. Apa latar belakang ayat ini disampaikan. Ya, saya jumpai begini. Mordekai bukan sekedar setia untuk terus mendampingi Ester. Mordekai bukan sekedar setia untuk dia tetap bekerja walaupun sekecil apapun pemasukannya. Ada lihat nih. Sekecil apapun pemasukanmu, gajimu, belajar setia. Jangan pernah mengeluh sama Tuhan. Dan pada suatu saat, dia nggak marah kepada raja. Dia punya alasan. Ketika ada orang lain ingin membunuh raja, secara logika manusianya ya, kesempatan nih, ada dua orang yang ingin membunuh raja, yang dia lihat betapa banyaknya daripada Raja Media Persia ini membunuh, menganiaya ya sejak dari zaman Nebukadnezar ini sampai Ahasiweros ini. Dia punya alasan untuk membiarkan. Biar dia terbunuh, aku tidak punya kepentingan. Karena dulu punya latar belakang sejarah, dia banyak menganiaya, banyak membunuh, dari terus menjadikan rodi teman-temanku, bahkan keluargaku. Mordekai punya alasan, tapi dia tidak lakukan. Buah roh kebaikan, dia tidak pernah membalas. Halo, kalau saudara mau diangkat, mau dimasyurkan, mau ditinggikan, jangan pernah di dalam hatimu tidak memiliki buah roh, salah satu kebaikan. Salah satu inti daripada kebaikan ini adalah dia tetap setia, dia tidak pernah membalas. Ketika orang menyakiti, melukai keluarganya, pribadinya, hidupnya, masa depannya, dia dulu hidup nyaman di tanah perjanjian, punya harta benda, bahkan hidup enak, ternyata dijadikan budak, dan dia tidak pernah membalas. Ingat,
Kalau kamu diangkat, mau ditinggikan, jangan pernah engkau membalas baik dalam pikiranmu, perkataanmu, sama seperti dua orang ini. Tapi Mordekai justru orang Yahudi, dia tidak melakukan. Ya, dia setia kepada raja. Kedua, hidupnya menyenangkan raja. Sekalipun little man, sekalipun dia diberikan pekerjaan yang paling terkecil, menjadi seorang penjaga pintu, tapi dia belajar untuk menyenangkan raja. Saya kasih huruf besar R. Raja di atas segala raja. Apakah kau setia? Apakah kau menyenangkan raja di atas segala raja dengan hidupmu? Saudara minta supaya di situ anugerah, di situ minta kemasyuran, minta ditinggikan. Pertanyaannya, adakah engkau menyenangkan rajamu? Bagaimana caranya? Sering sekali kita tidak menjaga keutuhan kerajaannya. Menjaga keutuhan kerajaannya di tempat ini, kerajaannya sorga di rumah tanggamu, kerajaan sorga di kotamu, di keluargamu, kerajaan sorga. Jangan pernah engkau membunuh. Kau tidak membunuh dengan secara fisik, tetapi engkau membunuh rohanimu. Dengan perkataan, dengan pikiran, engkau menghancurkan kerajaannya. Dua orang ini berusaha ingin membunuh raja. Ketika dia membunuh raja, istilahnya membunuh pemerintahannya juga. Yesus mati di kayu salib, dibunuh oleh orang-orang yang mengkhianati dia. Yang dulu mukjizat terjadi 5.000 ada di dalamnya. Bahkan orang-orang Farisi, Saduki di situ ada di dalamnya. Murid-murid Yesus tinggal semua pergi. Mereka membiarkan Yesus yang dibunuh. Apakah kita membiarkan lagi membunuh kerajaan sorga itu dan pribadi ke rumah tangga kita? Ingat baik-baik. Mungkin kau tidak membunuh secara fisik kepada teman-teman pelayananmu. Mungkin kau tidak membunuh secara fisik keluargamu, saudaramu. Tapi seringkali kau membunuh karakternya. Seringkali kita membunuh daripada keinginannya, untuk masa depannya, kerinduannya untuk Tuhan. Kau membunuh dengan perkataan, dengan pedang perkataan. Menusuk hatinya begitu dalam. Sampai merobek jiwa dan ketidakberdayaan. Tapi Mordekai, sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia mengalami pembuangan oleh perbuatan pendahulu-pendahulunya Nebukadnezar, tapi Mordekai tidak pernah membalas. Pikiran, perkataan, maupun di hati. Cek, mau diberkati? Mau diangkat, mau dimasyurkan, jaga perkataanmu, jaga hatimu, jaga pikiranmu. Ester 2 ayat 23. Ayat 23, perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saudara lihat, saya rindu supaya saudara memahami ayat ini. Di ayat 23 ini inti daripada apa yang dilakukan oleh Mordekai. Dia lakukan kebaikan untuk menyelamatkan raja. Dia melakukan kebaikan untuk menyelamatkan kerajaannya. Ketika saudara menyelamatkan, bukan menyelamatkan Yesus sebagai raja, tetapi saudara menyelamatkan pemerintahan kerajaannya. Artinya di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam saudara dipakai sebagai apapun. Apa yang saudara lakukan menyenangkan hati raja. Saudara menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara memulihkan jiwa-jiwa lewat perkataan, pikiran, dan tindakanmu. Alkitab berkata di 23, namamu akan dicatat. Ya. Kalau engkau membunuh raja, namamu dicatat.
di ayat 23 langsung ditindaklanjuti. Tapi bagi Mordekai, mungkin pada saat di pasal kedua, selesai di ayat 23 ini, dan tidak diingat lagi. Sampai pasal ketiga. Apa yang kebaikan-kebaikan hari ini, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-10 hari ini, belum ada dampak secara signifikan apa yang kau lakukan dalam buah-buah roh, buah-buah pelayananmu. Engkau memulihkan orang hari ini, engkau tidak melihat. Ketika engkau berdoa buat orang, engkau menabur kebaikan buat orang, engkau menabur segala sesuatu buat persembahan-persembahanmu. Mungkin hari ini engkau tidak melihat sebuah kebaikan-kebaikan itu terjadi dalam kehidupanmu. Jangan lupa, Ester pasal 2 tidak cukup sampai pasal 3. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Tapi saudara akan lihat pasal berikutnya. Apa yang terjadi setelah Ester pasal 2 ayat 23 ini. Dicatat namanya. Lalu dia melakukan yang baik untuk kerajaan. Yang ketiga, dia melakukan yang baik kepada sesama. Jadi bukan sekedar setia kepada keluarga. Bukan setia sebagai pekerjaannya. Dia melakukan yang baik untuk kerajaan, untuk seorang raja. Tapi dia juga melakukan yang baik buat sesama. Saudara tidak bisa mengasihi Tuhan. Tuhan, saya mengasihimu. Tapi saudara tidak bisa mengasihi sesama. Tidak bisa begitu. Tuhan, ampuni saya seperti seorang hakim kepada seorang perempuan. Ketika dia berhutang ya kepada tuannya, lalu tuannya berkata, datang kepada seorang hakim, dia dibebaskan dari segala hutangnya. Lalu saudara lihat ketika ada orang yang berhutang kepada dia, hanya sekian dinar, dia katakan kembalikan, kalau enggak kamu akan kuhukum mati. Saudara lihat, orang yang menabur kebaikan, dia punya hati, punya keadilan. Ketika orang berhutang, dia minta kepada raja untuk diselesaikan. Dia minta kepada seorang hakim untuk diselesaikan hutang-hutangnya. Aku lunasin kamu. Tetapi kepada orang lain yang berhutang kepada dia, bayar, harus bayar. Ketika saudara minta ampun kepada Tuhan, dosamu diampuni. Tapi kepada sesama kau sulit sekali mengampuni. Dan kau ingat-ingat kesalahannya. Ingat, Alkitab bilang begini, kalau kau tidak mengampuni sesamamu, jangan kau berharap Bapamu akan mengampunimu. Catat baik-baik, ayat baca, jangan suka tidak baca ayat. Saya baca ayat, saya bagikan supaya saudara mengerti dan memahami. Saudara tidak bisa mengampuni orang lain, maka Bapamu di sorga tidak akan pernah mengampunimu. Melakukan yang baik kepada sesama, apa yang dilakukan oleh Mordekai. Mari kita lihat. Di dalam Ester, kita tidak kemana-mana, kita hanya berbicara Mordekai saja. Ester pasal 4. Ester pasal 4 ayat 1-4. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja. Termasuk Mordekai tidak boleh kalau tidak rapi masuk dalam kerajaan terus. Dengan berpakaian kain kabung. Ya. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Dan lihat, seorang pegawai raja, dia diubah sama seperti mungkin Ratu Ester Hadasa menjadi Ester itu menjadi pakaian ratu. Tetapi Mordekai ketika jadi pegawai sekalipun kecil, penampilannya diubah. Dan lihat,
Bagaimana keadaanmu dulu? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya, penampilanmu diubah. Mungkin saudara punya motor, punya mobil kah, punya rumah kah, punya pekerjaan kah, punya gaji yang bagus kah, penampilanmu diubah. Mordekai diubah. Tetapi ketika dia lihat sesamanya, ketika dia lihat bangsanya dianiaya oleh Haman, dibunuh. Kenapa? Karena ayat sebelumnya, orang datang, ya Haman datang, semua menyembah. Tapi Mordekai, dia tidak mau menyembah manusia. Dia hanya bisa menyembah Allah. Lalu disampaikan kepada teman-teman, ada banyak orang yang iri kesuksesanmu. Sesama penjaga gerbang, ini datang kepada Haman. Mordekai, ketika engkau lewat, engkau mungkin tidak melihat namanya orang gagah, seorang panglima, orang gagah. Dia tidak pernah melihat ke bawah, dia lihat ke atas. Dan orang menyembah. Dia tidak memperhatikan Mordekai menyembah atau tidak. Tapi dari temannya, dia sampaikan begini, Haman, Mordekai ketika engkau lewat, dia tidak menyembahmu. Panas hatinya. Ada banyak orang tidak suka engkau diberkati. Amin. Ada banyak pesaing-pesaingmu tidak suka engkau naik. Ditinggikan, dimasyurkan. Enggak. Dunia tidak suka akan itu. Ya. Tetapi bagi Tuhan, ketika orang diberkati, ketika engkau beruntung, maka giranglah Tuhan, itu katanya. Ya, maka giranglah Tuhan. Lalu apa yang terjadi dalam ayat ini disampaikan, dibunuh. Haman datang kepada Raja Ahasuerus menyatakan orang-orang Yahudi begini. Langsung raja buat surat, bunuh. Lalu semua ya ke bupati di situ ratap tangis, pembunuhan secara besar-besaran pada orang Yahudi. Memang Mordekai tidak mengalami, tapi jiwa buah rohnya, kebaikannya. Orang menderita, dia rasakan penderitaannya. Saya berharap di sini, kalau orang dalam kesulitan, kesusahan, masalah, problema, belajar seperti Mordekai. Dia merasakan, dia enggak ngomongin. Halo, mau ditinggikan? Mau dimasyurkan? Jangan suka ngomongin orang. Halo, halo, anybody home? Halo. Ayatnya cuma satu, kitab Ester, nusuknya dalam. Dia berguling-guling di tanah, ciri khas. Orang tidur di istilahnya berkabung pakaian karung goni. Kalau saudara lihat karung goni, karung untuk beras itu pakaiannya. Saudara susah, masih pakai jas. Mordekai susah, dia ganti pakaiannya. Ester bilang, kasihkan pakaian. Enggak, aku enggak mau ganti. Penderitaan teman-temanku, keluargaku, orang yang tidak aku kenal, aku ingin merasakannya. Miliki buah roh itu. Tak mau berdoa, bangkrut. Jangan. Kalau sakit baru datang kepada Tuhan, itu dah makanya. Jangan ngomong gitu. Mordekai tidak lakukan gitu. Dia ambil bagian. Saudara punya masalah, orang lain disalahkan. Halo, betul? Saya tidak menatap saudara, saya hanya menatap layar itu. Kalau saya menatap saudara, jangan untuk saya itu, enggak. Saya enggak lihat saudara. Saya lihat layar itu. Jadi terkadang kita itu seperti belajar seperti Mordekai. Saudara lihat baik-baik apa dampaknya. Ya.
Perhatikan, Mordekai mempraktekkan buah roh yaitu kebaikan. Apa yang dia praktekkan? Peduli kepada sesama. Little man, tempat tinggalnya tempat yang kecil. Sekalipun tempatmu kos-kosan kecil, peduli. Engkau Tuhan akan angkat. Tunggu nanti kalau punya rumah, ya 2 are, 3 are, baru saya peduli. Yang si kos-kosannya tidak peduli, bagaimana ini kesian besar. Halo? Dari hal kecil, dari little man, dari orang kecil, orang buangan, orang yang tidak berharga, dari kerjaan kecil, jangan tunggu kaya dulu. Jangan tunggu punya pesawat dulu, nggak perlu. Ya, punya skuter Vespa. Ya, mungkin saudara punya ceketer, tahu ceketer? Ya, mungkin motornya biasa-biasa. Belajar untuk tetap peduli kepada sesamamu. Ya. Lalu saudara lihat, apa yang kebaikannya? Merasakan kesusahan orang lain. Dia rasakan. Yang ketiga, ikut berdoa dan puasa bagi orang lain. Nah ini sulit. Tapi saudara di sini bisa. Haleluya. Saudara pasti mampu melakukan ini, saudara berdoa dan puasa bagi orang lain. Kalau orang lain sakit, orang lain mengalami kerugian, masalah rumah tangga, saudara berdoa dan puasa. Ada haleluya? Don't you speaking. Jangan kau ngomong, tapi engkau lakukan. Amin. Kalau bahasa Indonesia takut saya menusuk, lebih baik pakai bahasa Inggris saja. Ikut berdoa dan puasa bagi orang lain. Ya, ayo lakukan gitu. Saudara mau melihat Esther di akhir zaman, semua ini menjadi ratu Tuhan. Menjadi mempelai Tuhan. Ketika dia jatuh, dia adalah Esther. Dialah Hadasa yang harus jadi Esther. Bagian Mordekai nanti. Tapi bagianmu lakukan dulu. Ya. Nah, saudara lihat, di dalam poin berikutnya, ini dia. Upah melakukan buah roh. Upah melakukan perbuatan baik. Saudara baca di pasal ke-6. Ayo. Ayat 1 dulu. Ester pasal 6 ayat 1. Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Nah, raja nggak bisa bobo. Nggak tahu mungkin pusing atau bagaimana. Tiba-tiba raja nggak bisa bobo ini. Hebatin Tuhan ini. Raja bisa dibikin tidak bisa tidur. Ada orang yang tidak bisa tidur hari ini, saya banyak dengar, tidak bisa tidur, kenapa? Jatuh tempo. Raja Swersenda, dia tidak mikir jatuh tempo. Ya, dia berpikir, ada banyak orang berpikir istilahnya nggak capai target. Yang berpikir nggak bisa tidur karena apa? Masalah, ya belum gajian, diundur 10 hari. Ada yang begitu. Ya, tetapi raja ini benar-benar nggak bisa tidur. Nah, terus ayat 2. Coba diulang ayat pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Terus? Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Nah, ayat 2. Ayat 2. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Stop dulu. Ester pasal 2 ayat 23, di situ dicatat. Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Bro, kalau saya ciri-cirikannya, mohon maaf kata walaupun tidak secara teologis. Seketika saudara bertobat melakukan hal kebaikan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, enggak ada perubahan. Yang saya mau sampaikan adalah tetap namamu dicatat. Dan di pasal ke-6, baru di sini, bukan Tuhan kita tidur,
Tapi seringkali Tuhan ingin lihat, bisa nggak dipercaya untuk diberkati? Bisa nggak dipercaya untuk diangkat? Bisa nggak dipercaya untuk dimasyurkan? Maka di ayat berikutnya dia bilang apa? Ayat 3, maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu Nggak apapun. dikasih apa-apa. Dia kerja buat Tuhan, dia melayani, dia berdoa buat orang lain, dia suka bantu sesama. Nggak dia dapat apa-apa. Raja tanya, dapat apa mereka? Nggak dapat apa-apa sampai pasal 5. Tapi pasal 6 ditanya, terus. Ayat 4, maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Saudara lihat di ayat ini dikatakan Haman datang persis untuk kepada raja minta titah. Aku minta persetujuan mau gantung Mordekai karena dia tidak menyembah kepadaku. Rencana jahat orang lain kepadamu, kalau engkau lakukan kebaikan, kalau engkau melakukan kebaikan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan membantu sesama, memang engkau tidak dapat apa-apa. Tetapi ayat ini bilang, tolong tanya, dapat apa mereka? Enggak dapat apa-apa. Haman datang yang ingin mencelakaimu. Haman datang. Haman ini yang melukai hatimu, yang menyengsarakan hidupmu, yang merugikan hidupmu, yang pernah mengambil apa yang menjadi milikmu. Selama engkau tidak fokus kepada itu, engkau fokus tetap menyenangkan hati Tuhan, maka ayat ini bagus sekali. Terus. Ayat 5, lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ayat 10. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Sudah lihat, little man, penjaga pintu gerbang, setia di situ, dianiaya bangsanya. Dia menyelamatkan orang-orang yang ingin membunuh raja. Bahkan dia peduli kepada sesama. Kitab dibukakan. Malaikat Tuhan. Apa yang dilakukan anak itu? Sekalipun dia tidak berdaya, hidup di dalam garis kemiskinan, tapi dia setia sama Engkau Tuhan. Dia enggak mau terluka hatinya. Dia selalu menaburkan kebaikan kepadamu Tuhan. Bukakan kitab itu, dibukakan dalam kehidupannya. Kenakanlah dia pakaian kerajaan. Orang-orang yang dulu mencibirmu, orang-orang yang dulu merugikanmu, orang-orang yang dulu menjatuhkanmu, selama engkau tidak fokus kepada itu, engkau tetap setia memuji, engkau setia menyembah, engkau tetap setia untuk sahabat buat Tuhan. Engkau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Pada waktunya firman ini ya dan amin.
Manusia tidak pernah mengangkatmu, tapi yang mengangkat hidupmu adalah Tuhan. Kalau kau direndahkan, kalau kau dicaci maki, kalau kau dibunuh karaktermu, kau sudah lakukan kebaikan, sudah berdoa baginya, masih kau dibicarakan, masih kau direndahkan, itu berkat. Allah itu Allah yang adil. Secangkir air putih, engkau lakukan yang terbaik buat muridku, upahmu tidak akan pernah kekurangan. Tapi kalau segenggam kata-kata, engkau menjatuhkan orang lain, sesungguhnya kemasuran ditinggikan menjauh daripadamu. Saudaralah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau orang-orang lain menjatuhkan lewat pikiran, perkataan, perbuatan, senangkan Tuhan, bagian Tuhan yang menyatakan engkau layak apa tidak diberkati, engkau layak tidak diangkat Tuhan. Saya sering katakan, ketika saudara membangun relasi, jangan berdasarkan kebutuhan. Kalau ingin membangun sebuah relasi komunikasi dengan orang, untung saya apa buat mereka? Dijauhkan dari pikiranmu. Karena Tuhan mau ingin saudara membangun relasi dengan hati yang murni. Bukan berdasarkan untung dan rugi. Ketika saudara mengalami kerugian dari orang itu, lalu saudara tidak membangun sebuah relasi, jangan seperti begitu. Apa yang terjadi dengan ayat ini? Beginilah dilakukan kepada orang yang raja perkenan untuk menghormatinya. Haman ingin membunuh Mordekai, tetapi diputar balik sama Tuhan. Diputar balik oleh raja. Raja yang tidak bisa tidur, tiba-tiba baca kitab sejarah apa yang terjadi Mordekai. Ada waktunya kelak. Berapa tahun mulai dari sekarang kalau saudara mau berubah. Mungkin kemarin saudara masih menyimpan akar kepahitan. Saudara buang hari ini. Mungkin saudara menyimpan kemarin-kemarin dengan perkataan, perbuatan, dan tingkah laku, sikap hati dan pikiran. Itu tidak berkenan, membunuh daripada kerajaannya, membunuh keluarga, membunuh orang-orang lain, membunuh karakternya. Bukan membunuh orangnya, membunuh karakternya. Mulai hari engkau berubah, ingat baik-baik apa yang kau lakukan. Di tengah engkau mungkin dirugikan, maka firman Tuhan katakan, beri makan musuhmu. Ada Alkitab ayatnya, berikan dia makan. Saudara, ketika tidak menguntungkanmu, kau bukan berikan dia makan, malah kau balas dengan mengirimkan panah merah, panah hitam. Perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang menyerang. Saya rindu tahun ini berkat Benyamin terjadi kepada Mordekai, berkat Abraham terjadi kepada saudara. Sebab itu saya mau menyampaikan beginilah ulangan mengenai suku Benyamin. Musa berkata, iya dikasih. Karena pasal kedua 23 dicatat. Pada pasal ke-6 dia katakan, ini penggenapan ulangan 33. Benyamin dikasih, Mordekai dikasih. Allah, dia hidup aman di sisinya. Allah mengelilingi dia dengan sepanjang hari. Sekalipun little man, pekerjaannya sedikit, pekerjaannya mungkin biasa-biasa saja. Tetapi dengan kasih Tuhan, dia dipelihara. Dan dia dilindungi. Ada banyak musuh-musuh yang ingin menjatuhkanmu. Ada banyak musuh-musuh yang ingin mengoyakkan. Banyak persaingan dalam dunia bisnis. Banyak pabrik-pabrik tutup. Banyak karyawan-karyawan yang diberhentikan, di PHK-kan. Persaingan demi persaingan. Sekarang orang butuh uang. Tapi bagi anak Tuhan yang suka menabur kebaikan, dia akan diingat Tuhan. Saya buat kesimpulan begini.
ketika dia menabur dari 3 poin tadi, 4 poin tadi. Di ayat ke-10, tolong baca ayat kedua. Ester pasal 10 ayat 2 dan 3. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Padahal dia penjaga pintu gerbang. Tapi karena dia lakukan itu, dia menjadi orang kedua. Sama seperti Yusuf menjadi orang kedua. Terus. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik. Mengikhtiarkan yang baik, buah roh kebaikan. Terus. Bagi bangsanya. Dan berbicara untuk keselamatan. Bicaranya itu ada etika bicara untuk berita tentang keselamatan firman. Terus bagi semua orang sebangsanya. Lihat apa yang terjadi. Mordekai orang kedua Persia, Perdana Menteri. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan besar bagi raja, kepentingan raja. Selama hidupmu untuk kepentingan rajamu, untuk kepentingan Yesusmu, a little man. Engkau orang kecil, tidak punya apa-apa. Mungkin dalam bahasa Indonesianya mungkin miskin. Tapi engkau akan diperkaya dalam rohani. Engkau diperkaya dengan kebijaksanaan. Engkau diperkaya dengan sukacita damai sejahtera. Dan tidak sedikit juga Tuhan ingin memberkati keuanganmu. Memberkati usaha pekerjaanmu, pendidikan anak-anakmu. Karena kau melakukan hal-hal yang baik untuk kepentingan kerajaannya, untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Itu kepentingan raja kita. Maka kita tidak akan pernah lupa keluargamu, tidak akan pernah lupa anak-anakmu, tidak pernah lupa. Allah kita, Allah tidak pernah lupa. Dia selalu ingat dengan apa yang sudah lakukan. Yang kedua, mendampingi setiap hari Ester menjadi ratu. Tuhan minta dalam hidupmu kalau kau dipulihkan, pulihkan orang lain. Tuhan minta ketika engkau menjadi pelayan, menjadi gembala area, menjadi pendoa, menjadi imam di keluarga sebagai suami, menjadi pendoa sebagai orang istri, menjadi anak-anak yang terus menghormati. Kalau engkau lakukan itu, aku akan angkat engkau. Tuhan akan angkat hidupmu. Dan yang ketiga, banyak berbuat baiklah untuk kepentingan orang lain. Tuhan tidak pernah lupa untuk mengangkat hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.